Shalom shalom, teman-teman, kita ketemu lagi di Mari Belajar Alkitab. Mari kita belajar Alkitab bersama. Saya dengan Mary. Buat ini kita akan membahas kriteria Allah dalam menetapkan umat dan orang pilihannya. Saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang saat ini yang ikut acara saya di mendengarkan program ini. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau mungkin saya kurang tepat, teman-teman bisa menulis di kolom chat yang disediakan itu. Kita akan belajar bersama, dan terima kasih buat masukannya dan juga buat teman-teman yang mengalami kosong, iman yang lebih bertumbuh, mengenang lebih semangat, ada testimoni, teman-teman juga bisa cerita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masuk, kita akan mendapat tema baik. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, Roh Kudus yang kami menolong saya untuk program ini dan menolong teman-teman juga yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya Roh Kudus yang berbicara dan menerangi hati pikiran saya dan juga teman-teman yang mendengarkan, sehingga kami boleh semakin hari mendengarkan hati Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam iman, pengetahuan yang benar, hikmat. Jadi kami tahu kami berdiri atas dasar hikmat dan pengetahuan yang benar-benar murni. Terima kasih Bapak Surga, Tuhan Yesus. Amin. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar. Ada saya mau mengajak teman-teman untuk kita mengetahui bagaimana sih kriteria Allah itu menetapkan umat dan orang pilihannya. Jadi kan itu selalu suka membuat tulisan yang menemukan Allah menetapkan, pilih, ya kan. Nah, ketika saya menempatkan ini menetapkan pilihan, pertama yang timbul di pikiran saya adalah bagaimana kita menetapkan pilihannya. Karena kalau Allah memilih berdasarkan nama seseorang, itu tidak mungkin. Karena masa saya juga mengenalnya ya, saya menemukan bahwa Allah tidak memilih kita secara namanya, tapi ada kasus khusus di Nabi Yeremia bahwa ia telah memilih dari atas itu. Tapi ketika Allah memilih Abraham, Allah sepertinya hanya segera menyuruh saja Abraham pergi ke tanah yang tempat lokasi yang berbeda. Tetapi sepertinya kita akan ada caranya ketika Allah menetapkan kedua. Beberapa dulu saya belajar bersama. Misalnya pertanyaan baru, kemudian definisi dalam sekolah, kemudian didefinisikan lagi dalam pendapatan kita di dalam siswa di kita ini kita disebut konflik Kristus ya, yang jelas ya, ada semuanya. Kemudian juga saya menemukan juga adanya perbedaan fokus pandang dari kacamata manusia. Nah, ini saya ambil bahannya itu dari Miskin dari
Mesir. Dari kebenaran yang lain. Kemudian yang keempat, kebenaran di Alkitab adalah penjelasan dan kesempurnaan Allah. Jadi kebenaran Alkitab harus menjadi pondasi dari keseluruhan hidup kita. Bagaimana? Nah, itu ada hubungannya loh yang nomor satu. Nah, ketika saya belajar kata memilih itu apa, gimana ya caranya. Nah, itu saya mengambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Memilih itu artinya menentukan, mengambil sebagainya sesuatu yang dianggap selera dan sebagainya. Jadi ini menentukan Allah menentukan sesuai kesukaannya. Kemudian kedua, arti memilih artinya mencari atau memisah-misahkan mana yang baik, besar, kecil, misalnya yang harum itu ketika ini Allah sudah menentukan, mencari, memisah ada kebahagiaan. Tidak, memilih itu artinya menunjuk artinya ada caranya itu akan memberikan. Nah, jadi faktor utama menentukan suatu itu yang saya perhatikan namanya ada sistemnya, ada definitif lainnya. Baiknya ini harus gimana ya? Jadi ini adalah keharusan sesuatu yang harus dipenuhi, yang masuk dalam kriteria pilihan memilih. Nah, saya menemukannya di Yakobus 3 ayat 11. Tetapi hikmat yang dari atas adalah murni. Nah, selanjutnya pendamai, pengamal, belas kasihan, yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ketika Allah memilih, tentunya orang yang dipilih itu harus memiliki hikmat yang dari atas. Dan yang pertama-tama yang murni, hikmatnya harus murni sesuai dengan definitif Allah sendiri, pengertian Allah sendiri yang Allah minta. Dan ciri-cirinya jelas banget. Hikmat yang dari atas itu orangnya pasti pendamai, harus ramah, harus lembut, dan orang itu harus juga belas kasihan. Orang itu menghasilkan buah-buah yang baik dan tidak memihak, jadi tidak segera cepat-cepat memihak demi keuntungan pribadi atau kelompok, enggak ya. Kemudian tidak munafik. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, sesuatu yang belum berkenan ya kita mengakuinya, bukannya pura-pura itu, apa namanya, pura-pura apa sih namanya, pura-pura baik gitu. Enggak, itu ada di Yakobus 3 ayat 17. Kemudian saya juga ketemu ada lagi fondasi yang saya di waktu ayat 9. Katakan, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur dan mereka mencari banyak dalih. Nah, jadi kriteria Allah pilih mau menjadikan manusia itu menjadi jujur. Itu orang jujur itu nggak ada dalih. Ya lempeng aja. Makanya harusnya sesuai dari tadi yang pertama ya. Pertama murni kan. Kemudian di Amsal 2 ini, kenapa bisa demikian? Amsal 2 menuliskan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Benar ini ya, hikmat itu menurut Allah perkataan Allah, dari mulutnya Allah ada keluar pengetahuan dan kepandaian. Jadi ya hikmat dari atas itu pertama benar-benar murni, harus dari Allah dan harus sesuai dengan kehendak Allah, impian Allah, apa yang Allah maksud. Tidak bisa menghasilkan tapi demikian. Ada yang berdamai, pengamal, lembut, belas kasihan, tidak munafik, dan mereka orang-orang yang jujur. Lalu di Mazmur 49 ayat 4 kata
laut. Itu akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan nanti ialah pengertian. Jadi orang yang menjadi kriteria Allah itu adalah orang yang mendapatkan hikmat, mulutnya mengatakan hikmat, mengatakan firman Allah. Lalu ketika dia memperkatakan hikmat, hatinya merenungkan dan dia mendapatkan pengertian. Jadi ketika mendapatkan hikmat, firman Allah bukan dibaca aja, tapi harus suarakan. Mulutku mengucapkan. Kemudian ketika diucapkan benar, dan itu masuk ya, masuk dalam pikiran kita dan hati merenungkan. Sangat penting ya, luar biasa sekali. Nah, lalu lanjut lagi di Yesaya 33 ayat 6 itu dituliskan demikian. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Jadi kekayaan yang menyelamatkan itu hikmat dan pengetahuan, bukannya juga sih ya sih bisa gaji tapi jangan misalnya kita jadi dapat lalu jangan katakan takut nah orang yang berhikmat itu pastinya orang yang Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, dia mendapatkan hikmat yang benar-benar murni, gak pada yang tambah di kita sendiri, enggak, artinya gitu. Ada batu yang satu lainnya terus di Wahyu 3 ayat 8 juga Allah maka engkau akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam pembeli emas. Emas yang telah dimurnikan emas ya pengetahuan. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk mengemas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi di Yesaya dibilang kekayaan yang berlimpah. Lalu ada jemaat Laodikia, dia diperintahkan untuk membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas itu kan kekayaan ya. Ini emas, hikmat. Ketika dia berhikmat, emas yang dimurnikan itu, kan tadi hikmat akan maknanya adalah rupiah ya. Kita akan menemukan kegairahan minyak untuk menyalakan lampu. Ketika kita ada firman Tuhan, firman Tuhan itu adalah terang bagi kehidupan. Dan ketika pikiran kita berada dalam hikmat yang itu, kita akan terus terus bersemangat untuk mencari kebenaran firman. Jadi tadi untuk mengerti sih apa ya ada banyak sekali. Sehingga
pengetahuan tidak bijaksana yang ada di kitab siapa ya, Matius, Markus, Lukas. Kemudian ada lagi di Amsal 3 ayat 18. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Jadi Allah itu mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Karena kasihnya Dia memberikan firman-Nya. Ya, apa kitabnya yang Tuhan bisa baca. Terus Dia firman itu Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Tadi kan dibilang hikmat adalah hikmat dan pengetahuan itu adalah kekayaan dan menyelamatkan. Terus di sini dibilang juga pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Rasa keamanan tadi di Yesaya, siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Kata Tuhan adalah kata benda Sion. Kata bendanya Sion, kata Tuhan itu isinya hikmat dan pengetahuan. Jika kita berhikmat dan pengetahuan, itu adalah keamanan bagi kita dan kehidupan, bukan kehidupan bagi orang lain. Dan kehidupan bahagia. Itu cara mengungkapkan pilihannya. Sekarang kita akan melihat kenapa sih firman Tuhan itu sangat dibutuhkan ya. Kita saat ini, saya dan teman-teman juga ya masuk ke dalam ya manusia dengan dinamika kehidupan dan polemik soalnya ya. Nah, kita selalu menemukan masalah-masalah, lalu kita juga bertemu penyelesaian masalah ya. Ini di luar firman Tuhan ya, pokoknya di sekitar kita itu banyak kita menemukan masalah, kita menemukan solusinya, mau itu dari firman Tuhan mau enggak, kita ketemu banyak. Terus sudah gitu permasalahan itu bisa terjadi gara-gara ada perubahan dari yang model-model lama menjadi model-model yang baru. Nah, misalnya dulu kita beribadah misalnya di gereja, terus datang secara onsite ya, datang fisik. Terus tapi sekarang sejak pandemi orang bisa ikut secara online, Zoom ya kan, dan kita melihat efektif sekali ya dengan Zoom. Maksudnya kita nggak perlu keluarin ongkos, kita hanya perlu duduk manis, beli kuota, kita duduk diam mendengarkan ya. Tapi apakah hal itu juga menjadi masalah? Kenapa? Kadang-kadang ada sinyal yang jelek, banyak tusuk-tusuk, nah itu gimana gitu kan. Tetap saja kalau kita datang onsite, ketika kita mendengar ibadah nggak ada tuh sinyal tusuk ya. Itu kan adalah sesuatu hal yang baru dengan yang lama, ada minus dan ada dan ada solusinya. Lalu orang-orang mulai mencari, oh kalau gitu sinyalnya diperbaiki, sinyalnya lebih kencang. Itu ketika sinyal itu lebih kencang, apakah yang terjadi? Itu berefek kepada radiasi. Orang-orang hidup karena sinyal internet, apakah itu akan baik bagi kesehatan kita? Itu akan menjadi satu soal baru ya. Nah, walaupun itu memang teknologi itu menyenangkan. Kemudian orang mulai misalnya kita bilang sinyal internet itu berbahaya, dikurangi misalnya. Tapi orang sekitar kita pakai, pas kita ke hotel, ke tempat mall, ada wifi, jadi gimana kita mungkin kecuali kita ke gunung ya, gunungan pas itu nggak ada sinyal. Di saat ini kita akan jadi ragu, sebenarnya teknologi itu membantu apa enggak sih
sampai tanam di gimana gitu ya, oh sehat tapi repot juga ya. Tapi kalau kayak sekarang dengan teknologi, orang-orang yang di balik gunung atau orang-orang di tempat jauh itu akan mudah kita jangkau, dan kita akan bertemu mereka dengan lebih mudah. Jadi teknologi atau dulu lebih bagus gitu. Jadi menimbulkan keraguan, nah ini masuk dengan alam lagi dan tentang alam. Ayo hidup dengan alam, ayo mari kita hidup dengan kebenaran firman, ikutin firman Tuhan ya. Oke, sebentar. Nah, ketika kita harus hidup dengan firman Tuhan, tapi firman Tuhan ya nulisnya semua yang bagus-bagus, tapi pas kita jalankan kadang-kadang itu berbeda dengan kenyataan. Terus kita akan mulai bingung, ya Tuhan ada nggak ya? Kita doa, Bang nggak dijawab-jawab ya. Terus untuk banyak hal, ketika misalnya gini, Tuhan bilang kasihan sama musuh, tapi musuh kita nggak pernah mengasihi kita, gimana ya? Nah, itu kan jadi satu problem juga ya. Nah, jadi dari sekian banyak, belum kita banyak hal-hal baru atau hal-hal yang nggak kita tahu di rumah, itu kita membuat kesepakatan. Berarti kalau kita mendapat pengetahuan tentang naturnya, salat itu, fenomena itu, dan kita mendapatkan juga firman Tuhan, kita juga boleh mendapatkan kebenaran firman itu menjadi punya aktor sendiri. Kita belajar lalu kita juga menemukan kan adanya keinginan daging dunia memasuki dunia dengan kebenaran firman Tuhan itu berbeda. Nah itu kan realita yang jadi kita akan terus belajar teman-teman aman. Yang pertama adalah kalau kita hidup dalam firman, berarti kita hidup dalam firman Tuhan itu seperti pohon kehidupan bagi kita yang memberikan keamanan, penerangan bagi kita. Nah, kita tahu awalnya kita praktek, jadi tahu, nggak tahu lagi kita praktek lagi, jadi tahu, banyak jadi akan seperti ini. Kemudian kita akan masuk yang kedua, hukum kasih Allah sebagai alat. Nah, beberapa Jumat yang lalu saya ngajak membagikan ke teman-teman tentang dua hukum kasih Allah di Perjanjian Baru. Satu, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa, kekuatan, budi, kehendak. Kasihlah manusia bersama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Nah, kenapa hal itu akan menjadi penting? Tadi dibilang kan dasar-dasarnya takut akan Tuhan itu dia memang adalah kekayaan ya, bagi kita kehidupan. Nah, dan ternyata takut akan Tuhan ini juga adalah sistem untuk memilih dan menggunakan anak-anaknya. Apa sih yang dipilih? Dilihat kepatuhannya, gitu ya. Terus ada hubungan enggak gitu, berguna enggak, terus kita tersedia enggak, apakah kita memiliki ketahanan
Satu contoh nih yang paling menarik, misalnya kasih hilang bersumur. Dapat enggak? Kalau mengasihi, oh berarti harus ketepatannya gimana? Ampuni musuh kita, undang. Terus hubungan nggak ya kenapa Tuhan itu suruh kita supaya hidup ini menyenangkan, damai, nggak apa tuh berantem lagi, kalau mah ya balas dendam habisnya ya. Terus apakah mengasihi musuh itu berguna? Iya. Satu, menambah guna, menambah emosi, siapa tahu jadi bisnis. Kemudian saling kolaborasi. Tapi kita bersedia nggak? Gitu. Tapi kalau musuhnya nggak bersedia, gimana? Dia bersedia, karena kalau Tuhan bersedia dong ya. Gimana caranya? Berdoa nih musuh kita yang belum bersedia. Nggak masalah, itu Tuhan yang ubahkan. Kemudian ketahanan, ketika musuh kita makin hari makin lebih kuat ya. Aduh ini orang gitu. Nah itu yang kita mulai dapatkan belajar tentang kemudian hukum kasih Allah itu sebagai alat kedudukan kekudusan itu adalah definisi nilai. Jadi kita mau tahu standarnya nilai, kita mau siapa kebenarannya kan Allah pengen kita serupa segambar kan dia murninya tentang kualitas kasih benar tuh kalau sekarang udah 5D kemudian Tuhan Yesus itu hukum kasih Allah sebagai alat itu ada Tuhan Yesus Kristus sebagai benih kasih Allah. Nah Tuhan Yesus disalibkan supaya mengembalikan supaya kita dulu yang sudah hilang karena menyebutkan Tuhan Yesus kita dikembalikan mendapatkan harus dari Tuhan Yesus dulu dulunya. Dia yang mengukur kita baik. Kalau kita baru tahu ada dimensi terus itu adalah kasih Allah itu sebagai apa? Kebenaran, kekudusan, definitif nilai, kualifikasi kita, standar nilai. Kemudian hukum kasih itu adalah juga Tuhan Yesus yang benih kasihnya. Terus juga dikasih yang kudus yang memandu kita, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran itu. Nah, saya boleh mengilustrasikan seperti ini. Ketika ada firman Tuhan, bagian lama itu seperti pas baca Al-Quran, pergi pasang menuju ke sana.
Tapi bus ini nggak sempurna. Ini supaya sempurna, Tuhan Yesus firman Allah yang itu harus disalib, sehingga bus ini memiliki sempurna. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dibaptis dengan Roh Kudus yang menuntun kita baca firman, sulit dimengerti, sulit dipahami, sulit dilakukan. Lalu ya otomatis saya pakai kamu baca terus, belajar terus, mencari terus menghidupkan jiwa. Kita bisa sampai 4 kali sudah ya. Nah, itu dimulai dari manusia baru, bus yang tadi. Karena pengen kita jadi manusia baru. Manusia baru itu lahirnya dari bumi. Dilahirkan kembali dari nol, dari kebenaran firman, dari salib Tuhan Yesus, dan dibaptis itu dari benih yang tidak fana, firman Allah yang hidup. Kan benar firman Allah yang menjadi manusia. Dia udah mati, bangkit lagi, hidup. Nah, lalu lagi di 1 Yohanes 3:9 dibilang setiap orang yang lahir dari Allah, orang yang lahir dari kebenaran firman Tuhan itu tidak berbuat dosa lagi. Kok bisa? Ya kan? Nah, kalau tahu firman jadi nggak melakukan ya dong. Kalau misalnya dia udah tahu firman masih melakukannya, berarti lahir cuma sekedar baca. Jadi kalau misalnya orang yang dilahirkan itu terima ketemu firman Tuhan, ada salib Tuhan Yesus, kita melakukannya. Kalau kita udah melakukan, kita tahu firman Tuhan, kita nggak bisa lagi. Jadi dibilang setiap benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ya makanya ada banyak orang kesaksian udah yang hidup baru, dulu pemarah, keki, kehel, nggak bisa mengampuni. Sekarang kok bisa ya lembut ya? Iya, bisa sampai begitu ya. Nah, karena dia nggak dapat berbuat dosa lagi. Dia udah tahu kebenaran firman, dia pengen nyenengin hati Tuhan, dan dia benar-benar lahir. Jadi lahir dari Allah itu harus menerima salib Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit kan, dibaptis kita harus hidup dalam kebenaran firman. Ketika daging menggoda kita, hidup gimana? Zaman dulu nggak mau gitu, bukan nggak bisa berbuat lagi, memang udah nggak bisa berbuat lagi karena memang nggak mau berbuat dosa. Jadi kita belum bisa mengendalikan kita dari yaitu lahir Allah, lalu kita mendapat kebenaran. Itu otomatis harus manusia baru itu harus dapat tuntunan Roh Kudus dari Tuhan. Terus saja terus mana nih? Jadi Tuhan bicara roh hati-hati. Ada juga iblis yang menjelma seperti Roh Kudus bukan. Kemudian katakan Tuhan Yesus itu adalah janji Allah. Tuhan Yesus itu benih dari keturunannya Allah. Galatia 3. Dibilang, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Saya potong kalimatnya, tetapi hanya satu orang dan pada keturunanmu yaitu Kristus. Nah ini dia satu-satunya Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Hebat ya Allah. Dari zaman dosa Allah itu udah setting bencana kemudian dengan ayat 14 dibilang firman itu telah menjadi manusia. Yesus dia lahir sebagai bayi dan diam di antara kita, diam waktu itu hidup di antara orang
penuh ketika muda dan kebenaran. Itu esensi. Kemudian bagaimana awalnya itu hubungan Tuhan Yesus itu di Kejadian 2:15. Ini udah settingan Alkitab solid. Sekarang aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan komponi. Ada ngomong iblis. Antara keturunanmu dan keturunannya itu perempuan. Keturunannya akan mengemukkan kepalamu. Jadi keturunan perempuan manusia Tuhan Yesus dari beriman orang, dia akan mengemukkan kepalanya, kepala kecil, mengemukkan, dihancurkan kepalanya, dan kau akan mengemukkan. Dan iblis akan memperdaya umatnya. Mana umat bisa diperdaya kalau dia jauh? Dia jauh ya. Nah, balik lagi. Jadi ketika kita tahu bahwa kebenaran firman Allah itu adalah cara kita nih kasih Allah mengenapi bahwa Tuhan Yesus itu ini dari Allah, satunya yang dari Allah itu untuk mengemukkan, menghancurkan pekerjaan iblis yang menguasai dunia ini. Harus dengan Allah, firman Allah. Dan supaya kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah kepala gereja, dan kita memegang anggotanya. Kita jangan jauh dari dia, jangan jadi tumit yang di bawah ini nama iblis, digoda, diberdaya, reset, nyasar, di bawah juga dibilang seperti itu. Kita terus jaga. Kita tahu banyak itu saya mulai berpikir, kenapa firman Tuhan itu harus menjadi? Kenapa kita terus? Dan untuk mengerti dan mengertinya, saya menemukan adanya cara melihat Indonesia lihat. Di dalam kebenaran firman Tuhan, itu adalah teknis. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetapi kebenaran dunia, hikmat dan keutamaan dalam dunia, ya karena dunia udah dikuasai iblis ya. Kita hanya difokuskan kepada dapat apa, selalu begitu. Ketika kita mau ketemu awal-awal dan bertobat, dulu saya juga dapat apa? Oh, main ketemu sehat. Hikmat, kalau nggak dapet mujizat gimana? Kalau nggak dapet terobosan gimana? Masih mau lakukan? Daniel pernah bilang waktu dia mau dimasukin ke pengadilan, mana yang bisa? Jadi, ini Tuhan mengajarkan bagaimana cara kita bisa hidup di dunia ini dengan bahagia. Ini hikmat yang pertama-tama menurut itu manusia adalah membuat kebahagiaan
kedua. Nah, tadi pas orang-orang dunia ini mereka lebih berpusat kepada dapat apa ya. Nah, tentang fokus pandangan manusia dunia ini ada di pandangan mistis dapat apa. Jadi ketika banyak orang mau ikut menyembah Allah kecil, nah mencari sesuatu, dia pengen misalnya supaya mendapatkan luasan melampaui keterbatasan fisik. Jadi misalnya dulu orang ini sakit nih, lumpuh, dia belajar bisnis bisa jalan lagi gitu. Dia mendapatkan pengalaman yang mencerahkan, menjadi sesuatu yang ilahi. Itu iming-imingnya iblis selalu begitu. Lalu misalnya sudah kepikiran, terus dia akan menggunakan lagi material seperti ini misalnya, sesuatu ini yang dibilang barang mistis, kalau dibawa akan memberikan keuntungan. Misalnya ada yang percaya pakai patung kucing yang gini, atau berkat yang beli. Terus atau misalnya orang zaman dulu mistis itu menggunakan pembakaran anak nih, dikorbanin supaya dewa marah. Kemudian orang-orang mistis ini dia tuh mengalami suatu tahapan kayak kebangun, apanya yang bangun, innernya, maksudnya keinginannya, hasratnya. Oh, saya pengen dapat sesuatu yang dari dulu saya harus memiliki perasaan yang kuat gitu kan. Misalnya memperhatikan, misalnya ada intuisi, terus kita mendapatkan pencerahan. Makanya, nah memang ujung-ujungnya kenapa ya harus menjilat itu yang kita mesti ringan supaya kita mendapatkan belum ya. Ada beberapa kelompok orang mereka mendapatkan kekuatan supernatural, jadi dari mental dan baru itu intinya seperti itu. Dari nilai satu dunia tidak apa, tapi kalau orang-orang yang dari keputusan Allah, dia itu karena kebijakan jadi dia mendapatkan lompatan ya, keterbatasan pengertiannya itu terlampaui. Jadi dia bisa berpikir simpel kok. Jadi tadi dia kesulitan. Kita pengen benci, yang susah gitu ya. Tapi ketika firman itu, perintah Allah itu menjadi sesuatu bagi kita, dia melampaui keterbatasan kita mendapatkan kemudian lihat Allah. Oh iya benar ya, itu musuh mesti diampunin. Kenapa? Kalau kita udah ampunin, jadi kita nggak kesel lagi hidup kita. Hidup kita akan bahagia. Kita udah deh tahu gitu kan. Terus kedua, kalau si musuh itu bisa kita rangkul dan dia mulai mengenal firman Tuhan, dia kan jadi teman kan. Udah lama-lama musuh kita berkurang saja. Luar biasa.
biasa. Kemudian fokus pandang lagi ya, caranya. Allah itu mau menggunakan pikiran, perasaan kita, kehendak kita, semua yang ada kita, jiwa kita, semuanya itu masuk ke dalam hikmat firman Allah yang itu. Jadi tahapan pencapaiannya apa? Harus bertobat dulu ya. Kita tahu kebenaran. Ini masalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya di awal dia memberikan diri dibaptis supaya tuh disil kan, baik. Terus kita belajar hidup dari firman Tuhan, hidup dalam Tuhan, mendapatkan kekuatan roh, berkomunikasi, berhubungan dengan roh. Jadi kita ada silnya dari dibaptis. Dan kita terus mempositif dalam hidup. Dan mata itu akan lama-lama makin keras. Itu akan membuat kita menjadi firman itu semua akan menjadi kayak aplikasi. Lalu gimana kok bisa jadi kekayaan pohon kehidupan? Itu ada kekuatan otoritas Allah. Semua orang yang punya Allah itu dengan firman luar biasa. Nah, sekarang saya akan masuk contoh fokus pandang manusia mistisnya. Kita dapat apa? Itu di perjanjian lama. Yang kitab itu ada tulisannya Amos. Itu adalah dewa sembahan. Peor, itu ada Mars, ada planet Mars ya, ada Saturnus ya. Nah, ini dia gambarnya kayak gitu. Itu di Bilangan 25 itu Israel penuh tersesat menyembah Baal ini. Jadi disesatkan sama perempuan luar katanya. Dia menggoda orang Israel untuk melakukan hubungan seks. Hati-hati ya, memberikan korban sembelihan bagi Baal ini. Nah, dan mereka menyesatkan orang-orang Israel dan bilang bahwa Baal itu katanya dewa kesuburan semesta. Padahal itu katanya Allah yang menciptakan ini. Jadi dibilang Baal ini dewa kesuburan semesta, dia itu pangeran bumi, dewa hujan dan kesuburan. Aduh, penyesatan banget ya orang yang ciptain Allah ya. Terus kenapa sih orang-orang luar tuh nggak kenal Allah? Dia menyembah si Baal Peor ini kenapa? Supaya berharap tanah yang dia miliki subur dan menghasilkan hasil panen yang bagus. Padahal yang ciptain Allah ya, mintanya sama ini, bingung juga nih. Dan herannya orang Israel yang tahu juga kecoh. Makanya itu dibilang jangan jadi tumit. Tumit itu akan digemukkan masih gula. Nah, ada lagi yang ini yang orang bisa mistisnya. Lihat nih, Asyera, dewa sembahan bangsa Filistin yang jauh sekali dari sumber dari semua yang ada di bumi. Sendiri dewa sembahyang harus juga ya, kayak gini ya. Ini tuh membuat orang cara iblis ya, membuat orang terikat dengan ini satu distorsi keinginan seks. Ini coba ya. Di 2 Raja-Raja 21 ayat 6, Israel mempersembahkan anak-anak korban bakaran loh. Ini si Raja Manas ya, itu dari kelompoknya juga atas arahan ibunya Hesi. Itu membuat semangat anak itu bangsanya mungkin anak sedikit, tapi si Asia supaya apa? Mereka bisa meramal, memanggil
Ya. Nah, kalau zaman dulu dewa-dewa seperti itu. Sekarang ada yang lebih menarik juga ya. Sebenarnya ini fokus pandang manusia tapi palsu. Kita tahu belajar firman tapi palsu. Contohnya ada di Alkitab, menulis tentang ahli Taurat dan Farisi. Nah, ini Tuhan Yesus mengecam mereka sebagai kelompok orang munafik. Munafiknya kenapa? Karena di Lukas dibilang membangun makam nabi-nabi. Tidak tubuh orang saleh, tetapi kenyataannya mereka bersekongkol untuk menangkap dan membunuh nabi-nabi pembunuh. Dulu para martir banyak pasukan firman Tuhan yang mau sampai juga ya Rasul orang-orang yang tidak adil. Nah, dianggap orang-orang yang tidak adil, orang cabul, menindas gender. Kemudian penyembah berhala, ya ini ada gambarnya LGBT, enggak jenis gender terus sama jenis. Kemudian mabuk ya, mungkin kesel, ada pelampias paling bagus minum-minum, terus tanya perdukunan ya, penyembah berhala, gaji, penakut, itu garang, mencuri orang lain ya, orang lain fikir, pelit ya, juga ini pemfitnah, demi dia mau tutupi kelemahannya atau selain dapatkan sesuatu dia menipu ya, pemfitnah ya apalagi dari menipu. Jadi ini adalah siapa yang palsu. Tahu gitu maknanya dia pengalaman tidak. Nah, bagaimana yang aslinya? Yaitu Korintus 6 ayat 11 bilang ini yang ada bagian dalam asli. Itu mereka diberi fellowship dengan bimbingan Roh Kudus dan nah, jadi ya seperti ini yang ya sesuai saya sampaikan atau mendapatkan testimoni di YouTube ya. Nah,
itu kita harus dapat tadi bimbingan Roh Kudus. Jadi bimbingan Roh Kudus dilakukannya sambil doa. Semua harus dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus. Nah, ini dia. Jadi kebenaran Alkitab adalah kejelasan dan kesimpulan. Ketika kita menemukan beragam hal dan juga kita menemukan banyak alternatif solusi penyelesaian alternatif, kita harus pakai hukum kasih Allah. Ini kita terus harus melakukan pengamatan. Kalau dari pengamatan itu kita mendapatkan pengetahuan. Kalau kita melihat dari pengamatan, dari pengalaman hidup yang dikasih kita, kita tahu ada hukum kasih Allah. Yang kita nggak tahu, kita praktek, dan kita tahu. Ada lagi yang nggak tahu, kita praktek lagi. Jadi tahu terus itu proses. Nah, itu. Jadi bagaimana kerja ini dan pertama manusia baru itu orang benar yang harus memiliki hikmat dan pengetahuan kudus. Ini harus minta dari Allah dan juga dari baca di Al-Quran. Tapi kita harus mendapatkan pengalaman itu sendiri. Kemudian manusia baru itu harus menghidupkan hukum kasih Allah. Kalau kita nggak menghidupi, gimana caranya? Nggak mendapatkan sesuatu yang baru, kita harus mengalami pengalaman. Bilang pohon kehidupan loh, pohon kehidupan itu sesuatu yang aktif, pohon hidup terus aktif, tidak gitu ya. Jika hukum manusia baru itu memiliki cara pandang Allah atas hasil pembelajaran yang sehari-hari. Karena tadi kan dibilang hidup Allah itu kehidupan. Nah, kita akan belajar terus dari sana ya. Terus kemudian keempat, manusia baru itu mau menempatkan keinginannya, kegairahannya minyak matanya untuk melihat kesempurnaan, menempatkan kesempurnaan sesuai dengan standar kebenaran firman Allah Yesus. Luar biasa banget ya, Yesus. Ajaib. Nah, dari pembelajaran ini adalah apa ya yang saya mau bagi tentang KPA Allah memilih dan menentukan. Itu bicara seperti saya. Cuma depan kita akan lihat bagaimana sih ketika Allah menyertakan tugas. Luar biasa bukan? Untuk memilih aja dengan Yesus. Cuma ketika dia menyertakan pilihan ini, menyertakan orang pilihan juga lulus. Oke. Lagi yang Tuhan Yesus yang membaik.